dan ada sosok manusia bertubuh besar kerap menampakkan dirinya di tempat ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Dan kembali lagi bersama saya Olan Murdiana. Nah, di kisah misteri kali ini aku akan membawakan kisah beberapa tempat yang dianggap mistis, horor, dan menyeramkan di daerah Bali. Sebenarnya sih ada banyak, tapi aku akan menjelaskan beberapa saja. Dan di video kali ini aku akan menjadikan dua part, di mana part pertama aku akan menjelaskan beberapa dan selanjutnya akan dibahas di part kedua. Oke, langsung saja gimana ceritanya? Mari kita simak. Nah, mendengar kata Bali, yang terlintas dalam benakmu pasti pesona alam dan wisatanya yang sudah diakui dunia. Mulai dari pantai-pantainya yang indah, pesona sunset yang memanjakan mata, hingga ombak yang seakan melambai yang menyambut kedatanganmu di Pulau Dewata. Nah, segala pesona itu pasti dijamin akan memanjakan mata dan jiwamu saat datang ke Bali. Namun, di balik eloknya pariwisata Bali, ada banyak cerita mistis yang tersimpan di Pulau Bali ini. Bali memang dikenal dengan aura yang unik, horor, mistis yang kental menyelimuti Bali ini. Berikut ada beberapa tempat yang dianggap angker, horor, dan menyeramkan di Bali. Oke, yang pertama ada Trunyan. Trunyan dikenal khayalak ramai karena tradisi pemakamannya yang unik dan sedikit menyeramkan. Nama desa ini konon berasal dari kata taru dan menyan, di mana taru yang berarti pohon dan menyan yang berarti wangi. Pohon taru menyan yang tumbuh di desa ini disebutkan sudah berusia 11 abad, namun tetap berdiri tegak dan tumbuh dengan baik di desa ini. Pengunjung yang mengunjungi tempat ini akan disuguhkan dengan pemandangan yang tampak menyeramkan, nih deretan tengkorak dan tulang belulang manusia. Lebih mengerikannya lagi, pengunjung dapat melihat mayat-mayat yang tergeletak begitu saja di sekitaran tempat ini. Tempat inilah dikenal sebagai kuburan Trunyan, di mana mayatnya digeletakkan begitu saja tanpa adanya proses penguburan. Nah, di Bali itu kan ada proses pengabenan, yaitu dibakar kemudian dikubur juga ada, dan inilah yang membuat tempat ini berbeda, yakni mayatnya itu dibiarkan begitu saja tanpa ada proses penguburan. Desa ini merupakan salah satu desa tertua di Pulau Dewata dengan keunikan tradisi serta berbagai misteri mistis yang buktinya. Tempat ini dianggap sebagai tempat wisata horor terbaik di Bali, bahkan di Indonesia. Apa yang pengunjung temukan di tempat ini bukan sekedar cerita, namun disertai penampakan sosoknya yang nyata, yaitu sosok tumpukan mayat-mayat yang dimakamkan dengan cara digeletakkan begitu saja di atas tanah. Mayat-mayat yang digeletakkan di permukaan tanah tersebut ajaibnya tak menimbulkan bau busuk karena baunya telah diserap oleh pohon Trunyan ini. Sesuai tradisi, mayat yang baru meninggal akan dimakamkan di salah satu makam berupa pagar anyaman bambu yang ditancapkan ke tanah yang disebut ancak. Desa ini memiliki 3 jenis kuburan yang berbeda, yakni ada Semengude, Semewayah, dan Semebantas, di mana ketiga-tiganya ini memiliki perbedaan satu sama lain. Semengude adalah kuburan yang digunakan oleh warga desa Trunyan ini jika ada warganya yang meninggal dari umur 0, anak kecil, sampai sudah dewasa namun belum memiliki istri atau belum berkeluarga akan dikuburkan di tempat ini. Kemudian yang kedua ada Semewayah. Nah, Semewayah ini diperuntukkan untuk warga desa Trunyan yang sudah berkeluarga namun meninggal dalam keadaan wajar, akan ditempatkan di Semewayah ini yang hanya dipagari dengan pagar bambu yang disebut dengan ancak.
kemudian ditutupi dengan kain putih yang hanya ditutupi sebagian ini aja, dan kepalanya ini biarkan terbuka. Inilah tempatnya kuburan Trunyan ini. Namun total banyaknya makam yang tersedia itu sebanyak 11 kuburan. Namun ketika makam sedang penuh dan ada warga yang meninggal lagi, maka mayat yang berada dalam makam tersebut yang mana yang paling lama atau lebih awal di sana itu akan dikeluarkan dan ditempatkan atau digeletakkan begitu saja di bawah pohon besar, dibiarkan begitu saja menjadi tulang belulang. Dan tempat yang kosong tadi itu kemudian diisi oleh mayat baru. Nah, begitulah seterusnya. Proses penguburan di tempat ini yang seperti ini itu disebut dengan mepasah, di mana dibuatkan lubang yang enggak terlalu dalam, kemudian ditaruhlah di atas itu mayatnya dan ditutupi kain putih seperti yang aku katakan tadi, itu yang hanya di bagian kepalanya ini dibiarkan begitu saja. Nah, yang ketiga ada semebantas. Semebantas ini diperuntukkan untuk warga desa Trunyan yang meninggal dalam keadaan tidak wajar, seperti kecelakaan, tenggelam, ataupun dibunuh, maka akan dikuburkan di semebantas ini. Kalau tempat ini atau kuburan ini sama halnya dengan kuburan-kuburan yang ada di Bali, yaitu dikuburkan, tidak digeletakkan. Nah, untuk mencapai desa ini harus menyeberangi Danau Batu terlebih dahulu menggunakan perahu boot yang dimiliki oleh warga sekitar. Memakan waktu sekitar 15 menit. Konon mitos mengatakan kita tidak boleh mengambil apapun dalam bentuk seperti apapun di daerah kuburan ini, di daerah Seme Trunyan ini. Yang kedua, ada Taman Bali Festival. Taman Bali Festival ini dulunya tempat rekreasi yang cukup populer di kawasan pariwisata di daerah Denpasar pada tahun 1997. Bahkan sampai saat ini, walaupun tempat ini tidak terurus lagi dan terbengkalai, masih menjadi tujuan wisata yang menarik bagi orang-orang tertentu. Nah, tempat ini terkesan horor, angker, dan mistis. Karena sebelumnya Taman Bali Festival ini adalah tempat wisata yang megah, memiliki berbagai macam wahana hiburan. Namun situasinya sekarang berubah 180 derajat. Bangunan-bangunan tidak terurus ini ditumbuhi semak belukar, bekas kebakaran, dan ada coretan-coretan yang dibiarkan begitu saja. Memang bagi banyak orang, bekas bangunan yang terkesan horor, mistis, dan menyeramkan seperti bangunan Bali Festival ini tentunya tidak menarik. Namun ada beberapa orang yang menganggap tempat ini menarik untuk dijadikan tempat wisata-wisata yang bertujuan horor, mistis seperti orang-orang tertentu. Lalu kenapa tempat wisata yang dulunya digadang-gadangkan sebagai tempat wisata yang populer dan spektakuler, mewah, megah, terbengkalai saat ini? Tempat ini dulunya menyediakan banyak sekali wahana yang spektakuler dan cukup menarik. Mulai dari teater 3D, gunung buatan yang bisa meletus secara berkala, pertunjukan seni laser air mancur, kebun binatang, wisata alam, gedung pertunjukan, serta sejumlah wahana permainan lainnya. Pun sayangnya, tempat wisata yang terletak di pinggir pantai Padanggala ini hanya beroperasi selama 2 tahun saja. Ini dari tahun 1997 hingga tutup pada tahun 1999. Lantaran mengalami kebangkrutan yang disebabkan tidak bisanya selesai pada bagian-bagian bangunan yang tertentu. Jadi saat itu tuh ada bagian bangunan yang masih belum rampung, namun keduluan dananya habis terlebih dahulu. Jadi bangunan ini pun akhirnya tutup dan mengalami kebangkrutan. Ada juga yang mengatakan ini tutup karena pada saat krisis moneter selama puluhan tahun mangkrak, tempat yang dulunya mewah, spektakuler, dan megah
kini menjadi bangunan yang mistis, horor, dan menyeramkan. Ditambahnya lagi, pohon-pohon dan semak-semak yang dibiarkan memenuhi tempat itu, serta sampah yang berserakan, dan banyaknya mural-mural yang memenuhi dinding-dinding di bangunan-bangunan tersebut. Nah, mural ini adalah gambaran-gambaran atau coretan-coretan yang terletak pada dinding yang memiliki arti dan makna tersendiri. Dan pada tanggal 10 Desember 2012, ada bagian bangunan yang terbakar, dan setelah peristiwa kebakaran tersebut, bangunan menjadi lebih semakin seram, yang hanya kelihatan rangka-rangka atap bangunan. Banyak orang mengatakan bahwa tempat ini berhantu, bahkan katanya di sungai buatan di Taman Festival Bali ini konon bersemayam Ratu Buaya Putih, dan ada sosok wanita cantik yang berbadan ular kerap merasuki orang-orang yang melakukan wisata malam ke tempat ini. Nah, ada orang-orang tertentu atau beberapa orang yang sering melakukan wisata malam ke tempat itu. Dan ada sosok manusia bertubuh besar kerap menampakkan dirinya di tempat ini. Walaupun itu hanya sekedar cerita dari mulut ke mulut, namun tempat ini memang memiliki aura yang berbeda dan cukup memacu adrenalin. Saya pernah datang ke tempat ini sekitar, kalau nggak salah, 3 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Memang ada beberapa spot-spot yang menurut saya itu membuat bulu kuduk saya merinding dan merasa memang benar-benar badan pegal dan berat. Saya pernah di tempat ini, nah di sekitaran area ini saya benar-benar merasa kayak berat banget, pengen muntah, mual ya saat itu. Dan di sini tuh keras banget yang saya rasakan saat itu. Emang benar-benar ngerasa bulu kuduk saya merinding, walaupun saat itu saya datang pada siang hari, kalau nggak salah pada siang hari saya datang waktu itu. Cerita-cerita lain juga mengatakan konon katanya dulu waktu tempat ini masih beroperasi, ada salah satu pengunjung yang meninggal saat sedang melakukan atau menikmati wahana permainan di Taman Bali Festival ini. Dan buaya yang tertampung dalam kebun binatang di sana terlepas dan tidak bisa ditangkap. Oke, yang ketiga adalah Hotel PI di Bedugul. Saya sih kurang tahu apa kepanjangan dari PI ini, karena saat saya searching itu diceritakan atau tertera PI. Mungkin ada kalian yang tahu atau mengenal terlebih dahulu asal-usul dari hotel ini, atau kalian lebih tahu dari saya, kalian boleh komen di bawah. Nah, tempat ini awalnya dipublikasikan oleh seorang turis mancanegara yang menemukan tempat ini secara tidak sengaja, kemudian mempublikasikannya di akun YouTube miliknya, yang mengaku menemukan tempat mewah dan megah layaknya hotel berbintang 5 ini secara tidak sengaja. Aura mistis pun menyelimuti tempat ini, sehingga warga sekitar menjulukinya dengan The Ghost Palace atau Istana Berhantu. Ada banyak cerita yang muncul soal hotel berhantu tersebut. Satu kisah menjelaskan soal kenapa hotel ini ditinggalkan oleh penghuninya. Beberapa warga menyebutkan sempat ada seorang pegawai yang meninggal. Nah, dulunya tuh ada salah satu pegawai yang meninggal akibat dari kecelakaan kerja di tempat ini. Itu sih menurut beberapa warga yang berpenghuni di sekitar tempat itu. Dan arwahnya yang tidak tenang ini kemudian gentayangan dan menghuni tempat mewah hingga sekarang. Cerita lain juga mengatakan bahwa ada sesosok wanita
cantik yang menghuni tempat ini. Parasnya putih, manis, dan memiliki wajah khas oriental yang memiliki rambut hanya sepundak. Ia kerap menampakkan wujudnya kepada pemuda yang melewati tempat ini saat malam. Sosok itu kerap menghentikan kendaraan yang lewat dan menggoda pemuda yang lewat di sekitaran tempat ini. Dan layaknya tempat-tempat lain yang dianggap angker, suara-suara keramaian juga kerap terdengar dari tempat ini meski bertahun-tahun lamanya tidak lagi berpenghuni. Suara-suara sayup-sayup terdengar dari dalam hotel seakan-akan menjadi pertanda bahwa tempat ini tidak pernah sepi. Suasana yang mistis memunculkan banyak pertanyaan terhadap siapapun yang melihatnya. Siapa sih pemilik bangunan ini? Dan kenapa bangunan ini ditinggalkan begitu saja sehingga terbengkalai, padahal bangunan ini terkesan mewah, megah, dan seperti hotel berbintang 5. Ada banyak anggapan yang dilontarkan siapa pemilik bangunan ini. Dimulai dari pengusaha asal Cina, seorang konglomerat yang memiliki masalah perizinan sehingga meninggalkan hotel tersebut. Dan ada juga yang mengatakan bahwa bangunan ini dulunya dimiliki oleh Tommy Soeharto, putra dari Bapak Soeharto, mantan Presiden Indonesia. Hingga kini siapa pemilik sebenarnya tidak ada yang tahu pasti. Meski ramai diberitakan tempat ini berhantu, namun tempat ini sering dikunjungi bagi orang-orang yang suka berwisata mistis. Terima kasih sudah menonton video saya. Dan tunggu kelanjutan 2 hari lagi. Pesan yang saya sampaikan ketika kalian mengunjungi tempat-tempat yang seperti ini, jagalah perkataan, perbuatan, dan pikiran kalian. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar apa yang kalian tahu, teman-teman kalian juga tahu bahwa misteri ada di sekitar kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.